Halo semua, kembali lagi bersama Mimin di Zivilla Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membahas kisah menegangkan dari sebuah film yang berjudul The Omen 2006 yang menceritakan asal mula lahirnya si titisan Dajjal yang dilahirkan oleh Margaret. Kali ini kita akan melihat kehidupan bocil Damien saat dibesarkan oleh orang tua angkatnya. Film ini diawali dengan seorang pastor yang sedang meneliti jatuhnya komet di ruang observasi kota Vatikan. Setelah meneliti tanda-tanda kiamat, seorang pendeta mengatakan jika ketakutan terbesar seluruh umat manusia akan segera tiba. Si abbatterono, il fiammeggiante cadde dall'alto. Fu data la chiave dell'abisso. Di mana menurut keyakinan mereka ketika seluruh tanda-tanda kiamat muncul akan datang satu sosok yang akan membawa umat manusia dalam kesesatan dan mereka yakin jika sosok itu adalah Dajjal. Kemudian scene beralih ke seorang pejabat Amerika bernama Robert. Dengan pengawalan ketat ia bergegas menuju rumah sakit untuk melihat istrinya yang akan melahirkan. Hingga setibanya di rumah sakit, Robert ditemui seorang pastor bernama Spileto yang memberitahu jika saat ini keadaan istrinya baik-baik saja. Namun si jabang bayi tak bisa diselamatkan. Dan menurut dokter, kami sudah melakukan yang terbaik. Namun rahim istrinya mengalami kerusakan dan mungkin saja tidak akan bisa lagi mempunyai anak. Di tengah rasa syok, Robert berkata jika istrinya benar-benar sangat berharap mempunyai seorang anak. Namun Robert beritahu jika saat ini istrinya belum mengetahuinya. Lantas Robert diajak ke suatu tempat. Di ruang bayi, Robert disarankan untuk segera mengadopsi bayi itu karena kebetulan orang tua si bayi dinyatakan meninggal setelah mengalami kecelakaan. Dan bagi yang sudah tahu film The First Omen, sebenarnya bayi itu adalah bayi Dajjal yang dilahirkan oleh Margaret. Namun Robert yang penasaran berniat melihat jenazah anaknya terlebih dahulu. Namun Spileto seolah-olah menghalang-halanginya dengan alasan bayinya sudah dikuburkan oleh pihak gereja. Selang beberapa saat, Robert pun membohongi istrinya dengan mengatakan jika bayi ini adalah anaknya. Terlihat, Catherine sangat bahagia melihat anak yang sudah lama ia idam-idamkan. Singkat waktu, 1 tahun kemudian, Catherine bersama Damien mengunjungi kedubes Amrik. Tak lama kemudian, Catherine ditemui Robert bersama Stephen. Ia pun berkata jika hari ini kita mendapat kabar gembira. Saat Stephen pergi, Robert berkata jika saat ini dirinya dipromosikan menjadi wakil Stephen yang akan menjabat sebagai duta besar Amrik di Inggris. Sontak Catherine pun merasa senang karena tak lama lagi mereka akan tinggal di kota London. What's going on up there? Kemudian scene beralih pada Stephen yang terjebak kemacetan akibat perbaikan jalan dinas PU. Kejadian aneh terjadi secara kebetulan hingga Stephen yang terguyur minyak pertalite subsidi harus terpanggang di dalam mobil dinasnya.
Singkat cerita, 3 bulan kemudian, scene beralih pada Robert yang baru saja tiba di London, di mana Robert yang sebelumnya menjadi wakil akhirnya menjadi ketua dubes menggantikan Stephen yang tewas dengan tragis. Meski Robert merasa tidak enak hati, namun Catherine berkata jika mungkin saja ini sudah takdir dari Tuhan dan milik rezeki untuk anaknya yaitu Damien. 5 tahun kemudian, Robert dan Catherine terlihat mengadakan pesta ulang tahun mewah ala anak-anak pejabat untuk Damien. Di saat itu pula seorang wartawan terlihat sibuk memotret keluarga Robert seolah ada sesuatu yang ingin ia ketahui. Saat Damien dibawa oleh Catherine, seorang pengasuh seksi tiba-tiba termenung saat melihat seekor anjing hitam dari kejauhan dan ia pun seolah terhipnotis hingga di tengah meriahnya pesta tiba-tiba sontak semua orang pun kaget, terkonyat saat melihat kematian si pengasuh yang gak masuk akal. Di saat itu pula Damien, si titisan Dajjal, terlihat menyapa si anjing hitam yang terus meneteskan liur rabies. Singkat waktu, Robert yang baru tiba di kantor langsung ditanyai para wartawan terkait kematian pengasuhnya yang aneh. Di tengah kericuhan, Robert pun menabrak si wartawan bernama Kate. Melihat kamera kreditannya rusak, Kate pun merasa rugi saat Robert hanya meminta maaf. Di dalam kantor, Robert diberitahu jika dirinya kedatangan tamu seorang sesepuh pastor dari kota Roma karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Selang beberapa saat, rupanya pastor itu adalah Brennan yang sudah tua dan botak tanpa basa-basi. Brennan berkata jika saat ini Robert harus segera melenyapkan anaknya sebelum terlambat. Di tengah keheranan, Brennan menjelaskan jika sebenarnya anak Robert adalah titisan iblis. Mendengar hal itu, jelas saja Robert tidak percaya dan menganggap sebagai orang halu yang ingin cari muka. Each and every day, Mr. Thorne. Singkat waktu, Robert yang pulang diberitahu Catherine jika ia sangat kelelahan untuk mencari pengasuh baru yang tepat untuk Damien. Namun, sesaat kemudian mereka akhirnya kedatangan seorang tamu yang berniat melamar sebagai pengasuh. Saat sedang interview, wanita ini mengaku bernama Bylock, yang sudah sangat berpengalaman di bidang babysitter. Terlebih, ia sudah menghabiskan 40 tahun berkecimpung di dunia pengasuhan. Bahkan ia pernah mengasuh Justin Bieber ketika masih TK. Mendengar hal itu pun mereka langsung percaya dan menerima Bylock sebagai pengasuh Damien. Di keesokan harinya, Robert, Catherine, dan Damien sedang OTW untuk menghadiri acara peresmian gereja terbaru. Tiba-tiba, Catherine pun heran saat Damien tiba-tiba cemberut saat melihat gereja. Akibat tantrum beringas dari Damien, mereka pun akhirnya batal untuk menghadiri acara peresmian gereja. Di rumah saat Robert mengobati luka sobek istrinya, Catherine pun berencana memanggil dokter untuk mengecek psikologis Damien. Karena semakin bertambahnya usia, tingkah Damien semakin aneh. Tak cuman itu, Catherine pun baru sadar jika sejak kecil Damien tidak pernah mengalami sakit dan selalu sehat bagaimanapun situasinya. Akan tetapi Robert hanya berkata, ya alhamdulillah kalau anaknya kita selalu sehat, ya kita syukurin aja. Di malam harinya, Catherine malah mengalami mimpi buruk tentang Damien. Sementara itu, Robert yang belum tidur terlihat mengecek kamar Damien. Sontak, Robert pun heran dengan si anjing hitam yang tiba-tiba berada di kamar Damien. Lantas Bylock berkata jika anjing tersebut ditemukan saat Damien berada di luar. Melihat itu, Robert pun tidak suka dan meminta Bylock untuk memberikannya ke penampungan hewan.
Di keesokan harinya, Catherine sedang mengantar Damien study tour ke kebun binatang. Melihat Damien sendirian, Catherine langsung menghampirinya dan menanyakan apakah Damien terkena bully. Lantas sambil melihat para monyet, Damien berkata jika mereka terlihat ketakutan. Hingga di malam harinya, terlihat Catherine pun stres stadium 3 dengan kejadian yang terus menimpanya. Ia pun mulai merasa jika ada sesuatu yang tak beres dengan Damien. Namun lagi-lagi si Doublek Robert tidak menanggapinya secara serius. Kemudian scene berlanjut ke Robert yang berada di sebuah acara, tiba-tiba kembali bertemu Brennan yang mengajaknya untuk ketemuan di bawah jembatan. Dengan alasan saat ini Catherine sedang dalam bahaya dan bisa saja akan mati jika Robert mengabaikannya. Lagi-lagi Catherine mengalami mimpi yang mengerikan. Di tengah rasa syok, ia pun heran saat mendengar suara aneh di dapur. Rupanya Damien hanya kelaparan dan saat Catherine yang menyapanya, Damien si titisan Dajjal malah mengabaikannya. Di keesokan harinya, scene beralih pada Robert yang menemui Brennan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa basa-basi, Brennan langsung menyarankan Robert untuk segera pergi ke kota Megiddo dan menemui seorang pria bernama Bugen guna menanyakan cara untuk melenyapkan Damien, si titisan Dajjal. Lalu Brennan menambahkan jika menurut ramalan Catherine akan segera hamil dan Damien tidak akan membiarkan hal itu. Ia akan menghabisi Catherine bersama janin dalam kandungannya. Mendengar hal itu, jelas saja Robert tidak percaya karena menurut dokter istrinya tidak akan bisa hamil lagi. Namun Brennan hanya mengatakan jika Robert harus segera bertindak sebelum terlambat. Karena Brennan yakin setelah mengatakan hal ini hidupnya tidak akan lama lagi. Setelah Robert pergi, Brennan pun mulai merasakan firasat buruk yang akan segera menimpanya. Lantas, ia yang khawatir bergegas mencari perlindungan di gereja. Saat akan masuk, tiba-tiba saja pintu gereja terkunci dengan sendirinya. Dan benar saja, setelah mengatakan hal itu, Brennan pun tewas secara aneh. Beberapa hari kemudian, Catherine yang stres memanggil Bylock untuk mengajak Damien jalan-jalan. Ia pun sudah muak melihat Damien yang terus-terusan main PS. Sontak Robert pun heran dengan Catherine yang tiba-tiba saja bersifat aneh. Di luar, Catherine berkata jika saat ini dirinya tengah hamil. Betapa syoknya Robert saat mendengar perkataan Brennan yang benar-benar terjadi. Tak lama kemudian, Robert pun mendapat pesan dari ajudannya untuk segera mengecek berita. Betapa terkonyetnya Robert saat melihat berita tewasnya Brennan dengan menggenaskan. Sementara di kamar, Bylock terlihat menyuapi Damien dengan stroberi. Namun tanpa sepatah kata pun, mereka pun serentak melirik otopet. Di tengah rasa lemas, Catherine memohon kepada Damien untuk menolongnya. Namun si titisan Dajjal ini malah plonga-plongo kayak Mukidi dan cuma nonton doang.
Kemudian Robert yang baru tiba di rumah sakit langsung menanyakan keadaan Catherine. Lalu Robert diberitahu jika saat ini berhasil diselamatkan, hanya saja mengalami geger otak dan patah tulang. Tak cuman itu, Catherine harus mengalami keguguran. Sontak Robert pun syok parah karena apa yang dikatakan Brennan semuanya benar-benar terjadi. Hingga saat melihat kedatangan suaminya, Catherine yang ketakutan berusaha memberitahu Robert jika selama ini Damien si titisan Dajjal berusaha untuk menghabisinya. Robert pun syok parah saat mendengar pengakuan dari istrinya ini. Setibanya di rumah, Robert pun heran dengan si anjing yang masih saja berada di rumahnya. Di saat itu pula, Robert mendapat telepon dari Kate terkait keanehan yang Robert alami. Mendengar hal itu, Robert yang penasaran bergegas menemuinya. Saat menemui Kate, ia langsung menunjukkan foto-foto kejanggalannya daripada korban yang mati secara tidak wajar dan untuk kasus si pengasuh seolah ada tali putih melingkar di lehernya. Tak cuman itu, dalam kasus kematian Brennan, sekilas ada cahaya putih berbentuk tombak menembus tubuhnya. Kate pun merasa jika cahaya itu menggambarkan cara mereka tewas. Kemudian Kate berniat mengajak Robert pergi ke suatu tempat. Rupanya Kate mengajak Robert ke rumah Pastor Brennan, dan Robert pun heran dengan ruangan yang dipenuhi dengan potongan kitab dan juga salib-salib. Di saat itu pula Kate menemukan selebaran komet yang ditafsir sebagai tanda kiamat 5 tahun lalu, tepatnya tanggal 6 Juni, dan di tanggal itu pula Robert malah mengadopsi seorang bayi yang tidak jelas asal-usulnya. Setelah mengetahui semua keganjilan ini, Robert pun memutuskan untuk mencari asal-usul Damien. Mendengar hal itu, Kate memutuskan untuk ikut karena saat ini nyawanya dalam bahaya. Terlebih di dalam fotonya, Kate melihat cahaya putih menyilang di lehernya. Kemudian mereka akhirnya tiba di kota Vatikan, Italia. Setelah menemukan beberapa petunjuk, mereka pun menghampiri seorang biarawati untuk menanyakan sebuah gereja tempat Damien dilahirkan. Lantas, biarawati ini berkata jika gereja di tempat ini sudah hancur akibat kebakaran 5 tahun lalu. Setelah mengetahui hal tersebut, Robert langsung menanyakan keberadaan Spiletto. Grazie. Di tengah perjalanan, mereka pun beristirahat sejenak sambil kembali mencari petunjuk, dan kini Kate membaca kitab tentang munculnya sosok Dajjal, yang dimana Dajjal ini merupakan orang dari bangsa Yahudi. Namun, menurut teori bangsa Romawi, mereka meyakini jika titisan Dajjal akan terlahir di dunia politik, yang mana politik adalah sebuah organisasi terbaik untuk mengendalikan dunia. Rupanya, orang-orang sesat ini sudah merencanakan memilih Robert untuk mengurusi Dajjal. Setelah melakukan perjalanan jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah gereja terpencil untuk bertemu dengan Spiletto. Bagaikan terkena azab setelah 5 tahun lamanya, Spiletto terlihat mengalami luka bakar ekstrim di sekujur tubuhnya. Lantas Robert yang tak memiliki waktu langsung menanyakan keberadaan ibu kandung dari Damien. Setelah menulisnya, si asisten berkata jika ibu kandung Damien sudah mati dan kuburannya berada di pemakaman kuno yang terkutuk bernama Carford. Sesampainya di sana, di makam kuno, mereka langsung mencari makam ibu Damien. Hingga mereka menemukan kuburan bertulis 666. Kate pun merasa jika ini adalah makam ibunya Damien.
Rupanya selama ini pendeta sesat telah memalsukan kematian Margaret dengan membuat kuburan palsu berisi tengkorak anjing. Merasa ada yang janggal, Robert langsung membongkar kuburan sebelahnya. What if there is? Betapa syoknya Robert setelah mengetahui kenyataan jika dirinya telah ditipu oleh Spiletto yang telah menghabisi anak kandungnya. Lalu tiba-tiba emang ternyata kuburan terkutuk, namun untungnya mereka masih bisa lolos. Kemudian Sin beralih ke rumah sakit. Sambil membawa bunga, Bylock dan Damien berniat menjenguk Catherine meski sempat dicegah, namun pengasuh setan ini pandai merayu. Di kamar Catherine, Bylock berniat melakukan sesuatu. Dasar pengasuh Dajjal, rupanya Bylock adalah salah satu anggota sekte sesat. Ia pun berhasil menghabisi Catherine dengan mudah. Sementara petugas yang berjaga terlihat nggak bisa apa-apa, seperti dihipnotis oleh Damien. All done. Sementara di sisi lain, Robert yang sedang mengobati luka tiba-tiba mendapat telepon dari ajudannya. Dan Robert pun auto lemas setelah mendengar kabar jika istrinya telah meninggal. Drink his blood! Saat Kate datang, Robert pun ingat dengan perkataan Brennan yang menyuruhnya untuk menemui Bugan, orang yang dipercaya mengetahui cara untuk menghabisi Damien, dan kota tersebut berada di wilayah Palestina. Namun kini mereka harus menggunakan jalur yang saat ini dikuasai oleh para penjajah berseragam. Sesampainya di negara terjajah, mereka langsung mencari kediaman Bugan. Bugenhagen. Setelah sampai di kediaman Bugan, Robert berkata jika Brennan yang mengutusnya sudah tewas. Dan dirasa Robert orang yang sering dibicarakan Brennan, Bugan langsung mengajak mereka untuk memperlihatkan sesuatu. Sambil memperlihatkan berbagai jenis belati keramat, Robert diminta untuk menghabisi Damien dengan belati ini, yang dipercaya bisa menghabisi jiwa dan raga Dajjal sekaligus. Meskipun menurut kepercayaan Muslim, sosok yang akan menghabisi Dajjal adalah Nabi Isa. Bugan pun menegaskan jika Damien ini adalah sosok yang akan menebar fitnah dan menyesatkan umat manusia, dan untuk meyakinkannya, Robert pun cukup mencari simbol 666 di tubuhnya. Namun jika tidak terlihat, Robert harus mengecek kepalanya, dan jika perkataannya benar, Robert disarankan untuk menghabisi Damien di gereja. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Robert kembali goyah dan merasa ini semua tidak benar. Melihat Robert yang pergi, Kate langsung mengambil senjata keramat dan berusaha membujuknya. Di luar, Kate kembali membujuk Robert yang tiba-tiba menyerah. Kate pun merasa khawatir jika Robert tidak melakukannya sekarang, semuanya akan terlambat. Terlebih ia takut jika Kate akan menjadi korban berikutnya. Namun si dablek Robert malah tidak peduli dan melemparkan belati keramat itu. Si dablek Robert pun langsung melongo dan benar-benar sadar setelah beberapa orang menjadi korban.
Setelah kembali ke rumah, Robert pun berniat memastikan perkataan Bugen dengan akan mengecek simbol di kepala Damien. Tapi keberadaan Robert malah diketahui si anjing hitam peliharaannya Damien. Setelah mengurung si anjing, Robert pun bergegas ke kamar Damien. Setelah semuanya terbukti, Robert pun akhirnya yakin jika Damien adalah titisan Dajjal. Di tengah kepanikan, Robert berencana membawa Damien ke gereja untuk menghabisinya. Namun sialnya akibat tergesa-gesa, Robert malah dikejar polisi karena ugal-ugalan hingga ia pun diburu. Dirasa ini waktunya, Robert pun bersiap menghabisi titisan Dajjal ini. And lead us not into temptation. Stop! Dan ada-ada saja, Robert yang akan menghabisi Dajjal malah keburu dihabisi oleh bapak polisi. Bagaimana? Pasti kesel banget kan ya? Damien si titisan Dajjal masih hidup? Memang sudah takdirnya yang menghabisi Dajjal adalah Nabi Isa. Namun setidaknya di film ini kita tahu kisah si titisan Dajjal setelah diadopsi oleh pejabat Amrik. By the way, ini Dajjal versi orang barat ya, bukan kisah versi dari umat muslim. Anyway, nilai yang cocok untuk film ini saya kasih nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Omen 2006. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru ya dari Zivilla Studio. Thanks for watching, see you on the next video. Bye-bye.